Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Malam ini kita bisa bersama-sama di Masjid Al-Muhajir. Moga-moga bersama kita di masjid ini kelak Allah membersamakan kita di surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Para asatidz yang saya hormati, mohon maaf Anda tamu, tapi karena Anda disuruh mengisi, jadi Anda mengisi. Nanti digurau sama beliau, ini seperti kapur makan papan. Malum ya Syekh, kapur makan papan, mestinya papan makan kapur. Tapi hari ini tidak apa-apa lah, kapurnya makan papan. Yang kecil ceramah, yang besar di bawah. Ini kan masalah ini. Harusnya yang besar-besar yang ceramah. Baik, mohon maaf lahir batin, ini bagi ilmu, mudah-mudahan manfaat. Sepakat ya Pak ya, saya teruskan kajian tadi pada khutbah Jumat atau minta tema baru? Lanjut ya. Baik, instruksi sampai. Baik, saya ingin mengawali untuk menyambung kajian dengan tadi khutbah Jumat dengan surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Kalian tadinya tidak ada, amwatan, mati, tidak ada. Fa'ahyakum, kemudian kalian dihidupkan oleh Allah di muka bumi. Selamanya tidak. Kemudian dimatikan. Selesai juga tidak. Thumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Yaumul ba'ts wa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya dikembalikan. Tapi pelan-pelan, tadinya kita tidak ada, lalu kemudian Allah hidupkan kita di dunia. Mari kita bermuhasabah, berapa lama kita hidup? Apakah hidup selama-lamanya? Tidak. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa hidup kita hanya sebentar. Dengan berdalil kepada Al-Quran, surat yang ke-23 Al-Mu'minun, ayat 112 sampai 115. Qala kam
labithtum fil ardi adada sinin. Allah berfirman, berapa lamakah kalian tinggal di dunia? Coba kita renungkan, berapa lama sih kita tinggal di dunia? Kalau mereka menjawab, labithna yawman aw ba'da yawm, kami tinggal di dunia ini sehari aw ba'da yawm, atau setengah hari. Fas'alil 'adin, tanyakan kepada mereka yang berhitung. Qala, Allah beritahu, illa bithtum illa qalila, akan tetapi kalian tinggal di dunia ini hanya sebentar. Qalil, sedikit. Law annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengerti. Pak, Ibu, berarti hidup kita tidak lama, hanya sebentar. Coba Anda tanya, berapa kira-kira sebentarnya kita hidup di dunia ini? Ada yang tahu? Berapa lama kita tinggal di dunia? Sebentar. Berapa lama sebentar? 2 jam. Sudah kelamaan kan ya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita coba lihat Quran. Agak mundur, surat 22 Al-Hajj, ayat yang ke-47. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, mereka meminta kepada Muhammad percepatan azab. Kenapa sih Pak? Kok ada ya orang itu menantang azab? Saya dulu baca-baca ayat ini Pak, suka merenung, apa betul ada orang menantang azab? Ternyata saya umur 51 tahun baru tahu ternyata ada. Pernah dengar nggak? Seorang mengatakan, saya nggak apa-apa masuk neraka. Siapa tahu di neraka bisa bikin event. Betul nggak ada? Orang terkenal. Apa jawabannya Pak? Kenapa berani mengatakan seperti itu? Kenapa Pak? Karena dia ngerti. Dia pikir azab itu kayak jalan-jalan, neraka itu kayak jalan-jalan di mall. Seandainya dia mengerti yang paling ringan dari siksa neraka kau pijak dengan kakimu, maka bunuh-bunuhan kita ini mendidih. Oh benar kata Quran, memang hanya orang-orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Kalau dia tidak berilmu, gak ngerti neraka, maka dia berani mengatakan masuk neraka. Karena itu dalam Quran bagaimana? Sungguh di antara hamba-hambaku yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang berilmu. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sungguh dari hambaku yang takut kepada Allah itu hanyalah orang berilmu. Jadi kalau ada orang mengatakan dia dari pesantren, dia berilmu, tapi dia tantang neraka, dia berani berbuat maksiat, wallah bukan orang berilmu. Tidak ngerti dia. Coba Bapak Ibu, ini ada stopper atau colokan listrik. Ada anak 3 tahun dikasih kawan, berani nggak dia colok-colok listrik itu? Berani. Kenapa? Karena dia tidak tahu.
bahwa di situ ada setru. Tapi kalau kita berani atau tidak? Ya berani. Betul. Memang yang takut itu hanya orang yang mengerti ilmu. Kalau tidak berilmu, dia tidak mengerti. Karena itu dia berani. Baik, bukan itu yang menjadi bahasannya. Yuk kita teruskan. Sungguh kata Allah dalam Quran surat 22 ayat 46, sungguh satu hari di sisi Allah di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, laksana 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Oh, betul bahwa di dunia ini kata Allah hanya sebentar. Cara hitungnya gimana? Agar tahu sebentarnya. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 sedikit sekali. Baik kita ambil yang paling tinggi 70 tahun. Katakanlah umur kita 70 tahun. Kita konversi. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Anda pernah itu umur kita tidak lebih dari 1 jam 20 menit saja. Muhasabah. Berarti singkat atau tidak hidup kita? Singkat. Itu baru bicara kuantiti, tidak bicara kualitas. Sekarang mari kita bandingkan dengan akhirat secara kualitas, bukan kuantitas. Secara kualitas. Kalau secara kuantitas tadi sudah jelas, hidup kita sebentar, 1 jam 20 menit saja. Mari kita bandingkan dengan akhirat secara kualitas. Buka Al-Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah apa tadi situ? Lahun. Apa lahun? Sedang. Pak, sedang guru itu asik atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Membuat kita lupa atau tidak? Sebentar atau lama? Sebentar. Hidup ini sedang guru, menyenangkan, asik, membuat kita lupa segalanya. Itulah hidup. Dan permainan. Coba jawab. Ada permainan abadi? Tidak ada. Pasti permainan ada ending. Ada permainan yang tidak ada aturannya? Tidak ada. Semua permainan ada aturannya. Dan kita mesti ikut aturan lain. Begitulah hidup. Hidup ini ada aturannya. Ad-din, Al-Quran, dan Sunnah. Maka Nabi mengatakan, telah aku tinggalkan 2 pusaka buat kalian. Kalau kalian pegang keduanya, kalian takkan pernah tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Ada aturan. Begitulah hidup ini, tidak boleh sesuka kita. Ada aturannya. Dan tidaklah kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan permainan. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, seandainya kalian mengerti. Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak mengerti, sehingga menganggap hidup segala-galanya. Itu secara kualitas, secara kualitas. Baik, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi pernah bersumpah. Yang Nabi takutkan itu bukan soal miskin, bukan soal fakir. Ini dijelaskan dalam Sarah
kitab Riyadhus Shalihin, ya, Bahjatun Nazirin, ketika menjelaskan bab suhud, Nabi mengutus seorang sahabat bernama Ibnu Jarrah, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Kemana? Ke Bahrain. Untuk apa? Mengurus pajak. Dulu Bahrain itu sudah berada dalam kekuasaan Islam, dan di Bahrain banyak yang tidak muslim, sehingga yang tidak muslim terkena pajak, yang muslim kena zakat. Diutuslah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah ke Bahrain untuk urus pajak. Pulang dari Bahrain membawa hasil pajak yang begitu sangat banyak. Ketika sholat subuh, sahabat berharap diberi yang miskin-miskin. Nabi mengatakan, wallah man faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlikat. Demi Allah, kata Nabi, bukan miskin yang kutakutkan dalam pada kalian, bukan fakir yang kutakutkan dalam kalian. Lalu apa yang ditakutkan? Kata Nabi, ketika dunia beserta indahnya dunia ini dibentangkan kepada kalian, sebagaimana dibentangkan pada orang-orang terdahulu. Fatanafasuha kana tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia itu sekuat tenaga, bahkan dengan cara apapun, dan tidak peduli dengan orang. Sebagaimana orang dahulu berlomba-lomba untuk meraih. Fatuhlikakum kama ahlakathu. Lalu dunia membinasakan kalian, menghancurkan kalian sebagaimana orang dahulu dihancurkan oleh dunia. Ini yang ditakutkan oleh Nabi. Hadisnya sahih menurut ulama. Indahnya dunia membuat kita lupa. Lupa apa? Akhirat. Karena itu banyak sekali orang yang hidup di dunia ini seolah-olah dia tidak akan mati. Dia lakukan apapun di dunia ini. Padahal renungkan sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, ini kata beliau ya, bukan hadis, tapi qaul sahabat Ali. Kata beliau, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Kata sahabat Ali, renungkan baik-baik, indah sekali beliau katakan, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini pelan-pelan akan pergi meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan kita. Kita tak hidup selamanya. Kita akan tinggalkan dunia dan dunia meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat itu akan datang menemui, menjemput kita. Sekarang ada tanya, Pak, kalau kita disuruh memilih dan membela, mana yang kita pilih dan mana yang kita bela? Yang ninggalin kita atau yang jemput kita? Saya ulangi, kalau kita disuruh memilih, mana yang akan kita pilih? Yang jemput kita atau yang ninggalin kita? Ya, teorinya gitu ya. Itu jawaban orang-orang sepuh ya. Kalau yang muda-muda dia milih yang mana? Yang jemput.
nggak mungkin kita milih yang ninggalin. Apa yang akan jemput kita? Akhirat. Yang ninggalin kita dunia. Maka ketika seorang sahabat bertanya soal dunia, Nabi katakan, apa kata Nabi dari Mustawrid Ibn Syiddad? Mana yang akan dipilih, dunia atau akhirat? Pergilah ke laut, celupkan jarimu ke dalam laut, falyanzur bima yarji, maka perhatikan air yang menetes dari jarimu, itu adalah kehidupan dunia, sedangkan air yang terhampar di lautan adalah kehidupan akhirat. Sekarang saya sederhanakan pertanyaannya, milih dunia atau milih akhirat? Jawab Pak. Milih dunia atau milih akhirat? Milih apa? Akhirat. Jawaban Ustaz keren. Anda tanya sekretaris. Sekretaris pilih. Jawab pertanyaan saya dengan jujur ya Pak ya. Kalau nggak jujur masuk neraka ya Pak. Sudah pula ditanya, diancam pula. Pak, Bapak pilih dunia atau akhirat? Akhirat baik, saya tes boleh kan? Begini, Bapak ada bisnis dengan kawan Bapak. Lalu nanti jam 2:30 Bapak ditelepon sama kawan Bapak. Bisnis kita berhasil loh Pak. Bapak senang nggak itu jam 2:30 itu? Seger nggak dengarnya Pak? Seger. Uangnya di rumah Pak. Alhamdulillah, fee-nya 1 miliar. Kita bagi 2, 500, tambah seger ya Pak. Kira-kira mau diambil malam itu atau besok? Besok, tapi tidak bisa tidur dong di pagi ya. Pertanyaan saya yang kedua, Allah yang manggil sekarang. 17:79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat 25 ayat 4. Walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Surat yang lain, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Di saat yang sama Allah manggil kita untuk bangun tahajud. Jujur jawabannya, mana lebih segar? Sudah tak usah dijawab, daripada nanti bohong ya. Kita kadang-kadang secara teoritis mengatakan bahwa akhirat pilihan kita, tapi pada tingkat praktek kadang-kadang tak abaikan. Memang ini contohnya terlalu radikal ya, tapi itu real. Itu real. Nah karena itu Allah tidak suruh kita seluruhnya. Karena itu sahabat Ali menyatakan dunia akan pergi tinggalkan kita, sedangkan akhirat akan datang jemput kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing dunia dan akhirat itu punya budak. Wa kunu min abna'il akhirat, maka jadilah kalian budaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunia, jangan pernah jadi budak dunia. Kenapa? Fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Hari ini di dunia yang ada hanya kesempatan amal, tidak ada pertanggungjawaban, sehingga kita tidak tahu nilainya. Wa ghadan, dan nanti di akhirat hisabun wa la amala, yang ada hanya tinggal pertanggungjawaban, di mana kesempatan amal sudah tidak ada lagi. Karena itu Allah menjelaskan dalam Quran pada surat Al-Kahfi 18 ayat 40-nya, Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta apa yang kita capai, kita kejar kemana-mana, dan anak-anak yang kita banggakan hanyalah perhiasan dunia, sedangkan amal saleh yang kita lakukan itu terus menerus adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik akan menjadi khidmat. Tapi karena hidup ini indah, tadi Anda sampaikan, banyak orang lalai dan mengerti sehingga abai. Penyesalannya nanti ada pada 4 keadaan. Tadi 2 keadaan sudah saya sampaikan. Kapan kita menyesal? Yang pertama,
Kapan? Saat sakaratul maut. Pernah dengar sebuah riwayat tentang seorang sahabat bernama Thauban. Thauban itu Pak, nek sholat Pak, nek sholat. Ini mayu ada cengkelembet ini, Jawanya gimana? Jadi kalau sholat beliau itu selalu di saf paling depan dan adanya di pojok sebelah kanan. Itu sahabat Thauban. Dalam riwayat dijelaskan. Nah, imam itu seperti Pak Imam kita tadi, kalau habis sholat kita kan menghadap ke jemaah gitu ya, begitu disunnahkan. Nah, Rasulullah tak lihat sahabat Thauban. Ditanyanya oleh Rasulullah, kemana Thauban? Semua sahabat tidak tahu. Pada sholat berikutnya beliau juga tidak ada. Ditanya kemana? Tidak tahu. Dalam hadis ini dijelaskan dalam Kitabul Jami pada bab akhlak, jika ada sahabat yang sering berjumpa 3 kali Anda tak jumpa, tanyakan dia kemana. Ini soal etika, ini soal moral, soal akhlak. Cuman kadang-kadang banyak orang tidak peduli kan soal akhlak, padahal akhlak itu bisa menentukan kedudukan kita. Catat, tidak hanya pada akidah, tidak hanya pada syariah, tapi ada pada akhlak pula penentuan di mana kita berada. Betul ke itu? Ini agak melenceng sedikit. Antum punya kitab Riyadhus Shalihin, cek di hadis nomor 631, 30. Bersama dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana az-za'im bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhabban wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh. Ujungnya saya terjemahkan, aku jamin ana az-za'im, kata Nabi, aku jamin kalian bi baitin, dengan satu rumah fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Untuk siapakah itu? Liman hasuna khuluquh, bagi orang yang baik akhlak, baik moralnya, baik etika. Karena itu ada satu penjelasan hadis, moral yang jelek, akhlak yang jelek itu bisa merusak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bagaimana kata Nabi? Inna su'al khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallu al-asal. Kata Nabi, sungguh akhlak yang jelek akan merusak amal-amal yang kita lakukan, tepat seperti cuka merusak madu. Madu itu khasiatnya luar biasa, campur dengan cuka hilang hasilnya. Begitu amal kita rusak karena akhlak buruk kita. Maka jangan sepelekan lah. Contohnya, Nabi mengatakan, jangan disambung-sambung lah Ustaz, sampai sini aja lah Ustaz ya. Apa contohnya? Ini apa? Ini contoh. Saya senang memberi contoh itu pada akhlak atau pada hadis yang lain. Ada seorang anak muda datang kepada Nabi. Anak muda ini ceritanya begini, ya Rasul, fulanatun tudhkar min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha tu'adhi jiranaha bilisaniha faqala hiya finnar. Inna fulanatan tudhkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha la tu'adhi jiranaha bilisaniha faqala hiya fil jannah. Nah, ini nanti disambungin sama Ustaz, makin nyambung ini urusannya. Apa itu? Kata anak muda, ya Rasulullah, fulanatun, ada seorang wanita ya Rasulullah, tudhkaru, dikenal, masyhur, disebut-sebut, min kathrati salatiha, wanita ini rajin salatnya, wa siyamiha, rajin puasanya, wa sadaqatiha, rajin sedekahnya, walakinnaha tu'adhi jiranaha bilisaniha. Tapi perempuan ini suka nyakiti tetangganya, temannya dengan mulutnya.
Faqala dia finnar. Nabi mengatakan tempat wanita itu neraka. Ilmu boleh tinggi, ibadah boleh rajin, akhlak rusak, selesai. Habis. Maka bisa dicek hidup sebentar. Kalau kita tidak bisa bikin senang orang, jangan bikin sedih orang. Kalau kita tidak bisa bikin orang tersenyum, jangan dibikin menangis. Begitu kan kata Rasulullah. Gimana lah? Ala ukhbirukum biman yahrumu 'ala an-nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar tahrumu 'ala kulli qaribin hayyin layyin sahlin. Apa kata Nabi? Mau tidak kalian kuberitahu siapa orang yang tak akan masuk neraka dan neraka haram menyentuh orang tersebut? Siapa dia? Satu, orang yang dicintai orang karena baik. Orang dicintai orang karena jadi kalau itu tugas kita apa? Berbuat baik sebanyak-banyaknya, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, dan tidak usah peduli apakah orang itu mau baik atau tidak sama kita, karena pahala tidak akan pernah sama. Tapi kita kan sekarang suka bilang gimana pun enak aja mau baik apa dia aja nggak baik sama saya. Pak, berbuat baik sama orang baik perkara biasa, berbuat baik sama orang tidak baik itu baru keren. Dan itu dari siapa? Kata Ustaz, tidak kata Quran lah. Buka surat 25 ayat 63, buka surat 41 ayat 34 35. Saya bacakan surat 41 34 35. Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Tak sama kebaikan dan keburukan. Tak sama kebaikan dan keburukan. Pak, kalau ada orang caci kita, baik atau buruk tuh? Baik atau buruk? Buruk. Kalau kita balas dengan cacian yang sama, bedanya kita sama dia apa? Tidak ada bedanya. Karena itu balaslah setiap keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Baik, kembali ke panjang Ustaz. Jadi dunia akan tinggalkan kita, akhirat akan datang jemput kita. Hari ini yang ada di dunia hanya kesempatan amal, pertanggungjawaban memang belum ada. Nanti di akhirat tinggal pertanggungjawaban, kesempatan amal sudah tidak ada. Karena itu orang baru menyesal dalam tempat keadaan. Satu, ketika sakaratul maut, yang tadi saya tanyakan tentang sahabat Thawban, ketika Rasulullah tanya kemana dia, tidak ada. Sahabat tidak ada yang tahu, ditanya lagi tidak ada yang tahu. Akhirnya apa yang terjadi kata Rasulullah? Nanti selesai salat kita pergi ke rumah Thawban. Dan tahu kan? Ketika Nabi dengan sahabat pergi ke rumah Thawban jauh sekali, jauh sekali. Tapi kalau salat datangnya lebih dulu. Tapi itu memang alamiah ya. Makin jauh orang tinggal, makin cepat dia datang. Makin dekat, tunggu komat ya. Saya dulu tinggal di Azizia, pernah tahu Azizia? Itu di Janubia, di Mekah itu jauh sekali Pak, 8 kilo. Satu waktu, anak mau ke Haram, saya tanya, mau kemana? Ke Haram. Naik apa? Ya naik bis lah. Udah ikut saya saja. Saya diajak, beliau umurnya 70 Pak, 69 sekian. Itu salat dulu. Tapi beliau pesan sama saya, ikut saya, lakin la tas'al syai'. Jangan kau tanya sesuatu. Karena saya itu Pak, kalau ketemu saya kesempatan saya untuk nanya Pak. Karena ilmunya kan banyak kan. Jadi saya tidak boleh nanya. Sudah, ikut saya. Antum tahu, itu mobil tidak langsung ke Haram, dia parkir di Misbah. Masih 1,3 kilo. Ada sebelum flyover, sebelah itu ada parking Misbah. Tapi saya tanya, Syekh, ini kan masih jauh ke masjid. Apa jawaban beliau? Ana ahlul Makkah, anta min Indonesia. Ana a'lam minka. Saya orang Makkah, kau ini orang Indonesia. Saya lebih tahu dari kau. Ana mali dia mana?
Antum tahu, sepanjang jalan beliau memberi nasihat kepada anak yang sampai hari ini anda tidak lupa, beliau membacakan satu hadis. Ala adullukum ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian memberitahu tentang satu amalan, kata Rasul, yang akan menggugurkan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Qalu, semua sahabat mengatakan, bala, ya Rasul. Kata Nabi, sempurnakan wudu wa kathratul khutbah ila masjid, perbanyak langkah menuju masjid. Jalan kaki dari Mispalah, antum bayangkanlah panasnya di Mekah. Saking begitulah mencari pahala. Nah, nah, kemudian sahabat Nabi dengan para sahabat begitu bersahabat. Sampai di rumah sahabat tak didapati seseorang kecuali seorang wanita yang sedang menangis. Ditanya oleh Nabi, siapa engkau? Dia katakan apa? Saya istri. Nangis. Kemana sahabat? Baru saja dapat. Jadi menangis ditinggal orang yang kita cintai boleh atau tidak? Boleh. Bahkan Nabi ketika ditinggal oleh istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib, tahun itu disebut tahun kesedihan. Karena Rasulullah SAW yaqabbal Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit hatta ad-dum'. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, mendapati sahabat Utsman bin Mad'un, beliau cium keningnya, padahal Utsman bin Mad'un sudah jadi mayat, sampai Rasulullah menenangkan air mata. Ini rupanya ketika sampai di rumahnya tidak ada. Yang didapati seorang wanita yang sedang menangis. Ditanya, mana sahabat Rasulullah? Lalu ditanya, adakah yang dikatakan sahabat? Ada 3 hal yang kamu tak paham ya Rasul. Apa itu? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang lebih baik? Kenapa tidak seluruhnya? Fayawma idzin nadhar, pada hari saat sakaratul maut semua diperlihatkan oleh Allah, sehingga orang yang tidak maksimal melakukan kebaikan ada penyesalan luar biasa, apalagi tidak melakukan kebaikan. Karena itu kesadaran itu muncul kapan? Saat sakaratul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qalil fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Quran surat Munafiqun ayat ke-10 dan 11. Kata Allah, infakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum kematian datang. Ketika kematian datang, dia berkata, andaikan kau tunda kematianku pada waktu yang dekat. Kalau saya sederhanakan, bentar lagi aja, tunda. Lalu dia berjanji, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi bagian dari orang semua. Apa jawabannya? Walayu'akhirullah. Ini menggunakan kata la, masuk dalam fi'il mudhari, kedudukannya majhul. Walayu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sekali-kali tidak akan pernah Allah menunda kematian seseorang. Bila waktunya telah tiba, Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Penyesalan itu muncul saat sakaratul maut. Dalam hidup ini orang lalai dan lupa, nanti nyesel karena kita tidak maksimal melakukan kebaikan saat sakaratul maut.